Episode 139, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Jiang Wan menatap lurus ke arah William, matanya penuh keraguan. Siapa suaminya? Mengapa pria besar seperti Zheng Tai sangat menghormati dan menghormatinya? Tidak hanya Jiang Wan, tetapi Yang Guilan dan Jiang Guomin juga menatap dengan takjub saat ini. Zheng Tai dan yang lainnya bertemu dengannya di pesta ulang tahun orang tua itu. Orang tua itu menghormati Zheng Tai. Tapi sekarang, Zheng Tai lebih menghormati sampah seperti William. Lelucon internasional apa ini? Mata Yang Guilan curiga, dan dia menyapu, tetapi dia tidak melihat keunggulan William. Dengan cara ini, dia bahkan lebih yakin, Zheng Tai ini mungkin juga merupakan peran kecil. Bahkan orang yang tidak berguna pun harus menghormati, itu tidak tampak hebat. Bukan karena ayahnya yang tua terpesona, dan dia sebenarnya menghormati bajingan seperti itu. Di sini, ketika Hu Meng melihat William benar-benar memanggil seseorang, dia juga sedikit terkejut, alisnya berkerut, dan dia merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Dia dan saudara perempuannya saling memandang dan memutuskan bahwa dia masih menginginkan uang. Saya tidak takut hantu, saya kaptennya. Siapapun yang berani main-main, aku tangkap siapapun. Oleh karena itu, Hu Meng tiba-tiba menamparkan meja, cangkir teh di atas meja kopi melonjak, teh tumpah di atas meja, dan dia mengutuk sampah. Ketika saya datang untuk menonton pertunjukan, cepat ambil 3 juta, atau saya akan menangkapmu, telah menangkap mereka semua. Siapa yang akan kamu tangkap? Zheng Tai berbalik dengan dingin ketika mendengar ini, menatap Hu Meng. Hu Meng masih dalam amarah, hampir saja marah, tapi ketika dia melihat penampilan orang lain itu, wajahnya pucat karena ketakutan, dan jantungnya berdebar-debar. Sial, apa ini Zhong Tai, kakak Tai? Mustahil. Hu Meng mengira dia terpesona, dan mengedipkan mata dengan penuh semangat. Dia dengan gemetar bertanya, kamu adalah saudara Tai. Zheng Tai akan memiliki wajah yang serius, berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Hu Meng dalam diam, silan, ya, saya Zheng Tai. Hei, Hu Meng sangat ketakutan sehingga dia jatuh dari kursi sofa dan duduk. Dia bangkit dengan mengabaikan citranya. Dia berlari ke Zheng Tai dan mengangguk dengan ganas. Dia gemetar, dan berkata dengan ketakutan, Zheng Tai, saudara Tai, kenapa kamu di sini? Kakinya gemetar-gemetar, dan daging di sudut mulutnya berdebar-debar seperti motor. Hu Meng membujuk. Di depanku, ini adalah bos bawah tanah di kota Sangjiang dengan tangan dan mata terbuka ke langit. Semuanya hitam dan putih. Siapa yang berani memprovokasi dengan mudah? Itu murni mencari mati. Terutama sekarang, sikap Zheng Tai terhadap pemuda itu sangat hormat. Bisa dibayangkan bahwa identitas pemuda itu benar-benar menakutkan. Ini sudah berakhir. Hu Meng mengeluhkan garis pahit di hatinya, dan dia mati hari ini dan memprovokasi sosok sebesar itu. Ya, maafkan aku. Saudara Tai, aku tidak tahu, salahku. Hu Meng mengangguk dan mengakui kesalahannya, dan kemudian, di mata semua orang yang tercengang, dia menoleh ke arah William dan meminta maaf ini. Chen Tuan, saya minta maaf, saya salah. Saya merendahkan orang-orang, silakan pergi ke sekitar saya kali ini. Setelah itu, Hu Meng menoleh, mengedipkan mata pada saudara perempuannya, dan berkata cepat kepada pria ini, dan wanita muda ini, dan 2 orang tua itu meminta maaf. Sekarang, Hu Meng hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah dengan cepat mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta memohon pengampunan. Jika tidak, Zheng Tai akan marah dan keluarganya hancur. Wanita genit itu berwajah baik, dia tidak mengerti kenapa kakaknya yang tidak takut akan berubah sikapnya begitu drastis setelah melihatnya. Dia mencibir dingin, saudaraku, apakah kamu bodoh? Siapa dia? Dia pantas diperlakukan seperti ini. Saya pikir itu juga sangat umum. Anda kaptennya, begitu takut padanya. Hu Meng sekarang ingin mencekik dirinya sendiri. Saudari, berbicara dengan Zheng Tai seperti menggali kuburannya sendiri. Zheng Tai dengan dingin menatap wanita centil itu, mengerutkan kening dan bertanya, siapa namamu? Engah. Sebelum semua orang bereaksi terhadap adegan di mana Hu Meng mengakui kesalahannya barusan, mereka melihatnya berlutut di tanah dengan suara keras, menangis dengan air mata. Kakak Tai, maafkan aku. Hu Meng berteriak keras, bersujud untuk mengakui kesalahannya, dan pada saat yang sama bangkit, langsung menamparkan wajah adiknya dengan marah. Bentak. Hu Meng melirik adiknya, dia manja, terlalu manja. Suara kulit dan daging yang renyah meledak di seluruh aula penjualan. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Di aula penjualan yang besar, banyak penjual dan orang yang datang untuk melihat rumah itu adalah menonton, dan mereka semua tercengang saat itu.
Hu Meng yang sebelumnya sombong, tetapi kapten dari daerah terdekat dengan reputasinya, melakukan banyak perbuatan, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun kini, ia justru menamparkan adiknya secara langsung. Saudaraku, mengapa kamu memukulku? Wanita centil itu sangat terkejut, memegangi wajahnya dengan sedih. Hari ini, 2 gigi yang baru ditambal telah tanggal. Alhasil, kini kakaknya menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Disebut apa ini? Sial, saya meminta Anda untuk berlutut untuk meminta maaf kepada pria dan wanita ini, dan 2 orang tua ini. Apakah Anda tidak mendengarkan saya? Hu Meng sangat marah, saudara perempuannya terlalu bodoh, dan saya masih tidak mengerti mengapa. Apakah kamu datang? Semua orang tercengang lagi. Saat ini, Hu Meng dan yang lainnya masih bersumpah untuk mengatakan bahwa tidak akan ada akhir dari kompensasi 3 juta. Sekarang dia akan bersujud untuk meminta maaf segera. Mereka tidak terlalu memahaminya, dan mengarahkan semua mata mereka pada William. Latar belakang identitas macam apa pria jelek dan tampak biasa ini. Yang Guilan kaget dan berkeringat, dia pikir William pasti sudah mati, tetapi dia tidak menyangka William akan menelepon Zheng Tai dalam panggilan telepon. Sekarang, itu hanya berotot sombong, dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Mata Jiang Wan sudah lesu, dia mungkin mengerti kekuatan dan pengaruh Zheng Tai, tapi dia tidak berharap untuk dibesar-besarkan, hanya menanyakan nama pihak lain, lalu Hu Meng tahu dan mengakui kesalahannya. Tanpa diduga, mata Jiang Wan kembali tertuju pada William, apa latar belakang suaminya. Apakah sesederhana mengoperasikan restoran di rumah? Melarikan diri. Untuk pertama kalinya, Jiang Wan penuh keraguan tentang alasan ini. Namun, saat ini, William sangat tenang, mengatakan, Zheng Tai tidak menakut-nakuti orang, saya melakukan hal-hal selalu penalaran, karena mereka ingin 3 juta, kemudian memberi mereka 3 juta. Bagaimanapun juga, William mengeluarkan sebuah kartu langsung dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zheng Tai, bantu aku mendapatkan 3 juta. Oke. Zheng Tai dengan hormat mengambil kartu bank itu, dan kemudian keluar secara langsung, bergegas ke bank terdekat menarik 3 juta, yang berisi 7 atau 8 kantong. Bentak, 7 atau 8 tas meledak di depan Hu Meng, semuanya dengan uang kertas 100 yuan berwarna merah cerah. Kumpulan bersama. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Apakah ini 3 juta? Yang Guilan adalah orang pertama yang pingsan karena kegembiraan, 3 juta. William benar-benar mengambil 3 juta. Dengan cara ini, Yang Guilan menatap punggung William dengan kebencian, dan bergumam di dalam hatinya, oh, William, kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyembunyikan uang pribadi, jadi kamu telah menyembunyikan begitu banyak. Sekarang, Yang Guilan lebih yakin, bantuan William mengatakan terakhir kali tentang Kiao Fugui, pihak lain pasti memberi lebih dari 1 juta manfaat, setidaknya 5 juta. Sial, bahkan menjaga dirinya sendiri. Yang Guilan sangat marah, bahkan lebih marah daripada wanita genit yang memukul dirinya sendiri. Ini 3 juta, tidak lebih, tidak kurang, apakah kamu mau sedikit? William duduk di sofa dengan tenang, memandang Hu Meng yang berdiri membungkuk di depannya. Hu Meng memiliki keinginan untuk mati saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah dia berani mengambil 3 juta ini? Tidak berani. Inilah uang. Namun, wanita genit itu berlari dengan percaya diri, mengambil uang di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas, dan berkata, ambil, mengapa tidak diambil? Ini yang kamu bayarkan padaku. Ini adalah 3 juta, juga godaan. Besar, adikku terlalu yakin, dia tidak berani mengambil ini. Tapi, ledakan. Hu Meng tidak bisa menahannya lagi, dia naik dan menendangnya, langsung menendangnya, dan berteriak, jika kamu berani mengambilnya, aku akan memotong tanganmu. Kemudian, dia berbalik. Berlutut di hadapan William lagi, dia membenturkan kepalanya dan memohon belas kasihan, Tuan Chen, maafkan saya dan saudara perempuan saya. Dia terlalu bodoh. Saya minta maaf kepada Anda dan Nyonya Zun untuk dia. Kami salah. Kami memberi kompensasi, kami membayar. Seperti yang dia katakan, Hu Meng mengeluarkan kartu banknya dari sakunya dan menyerahkannya dengan hormat kepada William, Tuan Chen, ini 2 juta. Ini permintaan maaf saya untuk Anda dan Nyonya Zun, serta kehilangan mental dan biaya pengobatan kedua orang tua. Saya harap Anda menerimanya. Sejak itu, kebanyakan orang mengerti bahwa identitas William tidak sederhana. Di antara penonton, hanya Yang Guilan yang tidak menyetujui ini, dan William adalah pemborosan di matanya. Uangnya adalah uang pribadi yang disembunyikan. Sialan, Zheng Tai, memanggil untuk bertindak untuk menakut-nakuti orang. Namun,
Dia sekarang senang melihat pihak lain mengakui kesalahannya, dan tidak sabar untuk merebut kartu di tangan Hu Meng, dan omong-omong, taruh semua uang di atas meja ke dalam tas ambil di depannya, dan berkata, "Oke, saya akan melakukannya untuk Anda. Menantu saya menerimanya, kalian segera keluar." Kerumunan itu tercengang, dan mereka semua memandang Yang Guilan dengan takjub. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. William tidak berdaya, melirik ke arah Zheng Tai, menggelengkan kepalanya, dan memberi isyarat untuk melepaskannya. "Apa yang bisa kita lakukan?" Ibu mertuaku melihat uang membuka matanya. Zheng Tai juga mengangkat bahu dan meraung, "Masuk." Yang Guilan terkejut dan melihat dengan tajam. Selusin pria berjas hitam bergegas masuk ke pintu, mengira mereka ada di sini untuk mengambil uang, dan dengan cepat melindungi uang di depannya. Tapi belasan pria berjas hitam hanya menjebak Hu Meng dan saudara perempuannya, dan pria gemuk parubaya yang sudah lama terdiam. Pada titik ini, Zheng Tai membungkuk ke arah William lagi dan berkata, "Kalau begitu Tuan William Chen, saya akan pergi dulu." Setelah itu, Zheng Tai membawa beberapa orang dan pergi. Yang Guilan senang, dia sudah lama melupakan rasa sakitnya, dia tidak sabar untuk berpura-pura punya uang, dan dia berkata kepada William dengan tidak setuju, "William, saya akan menabung uang untuk Anda, dan saya akan memintanya ketika saya menggunakannya di masa depan." Tidak cocok tinggal di sini, Yang Guilan khawatir William akan bertobat, dia menyeret Jiang Guomin dan beberapa kantong uang, dan melarikan diri dengan cepat. William tidak berdaya. Dia melirik Jiang Wan di sebelahnya, dan berkata, "Ayo pergi, ayo kembali." Jiang Wan tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti William untuk meninggalkan departemen penjualan villa tingkat menengah, tetapi ketika dia sampai di luar, dia menyeret lengan William, menatap lurus ke arahnya, bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Juga, apa yang terjadi dengan Zheng Tai? Mengapa dia begitu menghormatimu?" Kata Jiang Wan belum selesai. Setelah itu, William menyela, menyerahkan kartu itu kepada Jiang Wan, dan berkata, "Hei, kartu ini aslinya untukmu, dan ada sejumlah uang di dalamnya, yang merupakan uang pribadi yang aku simpan sebelum aku kabur. Dalam beberapa tahun terakhir, saya diam-diam membeli beberapa saham dan menghasilkan banyak uang. Awalnya saya berencana membawa Anda keliling dunia setelah Kiki dikeluarkan dari rumah sakit. Sebenarnya, kartu ini dibuat oleh William di bank terakhir kali, 100 juta. Hanya saja Jiang Wan tidak tahu bahwa itu disimpan atas namanya." Jiang Wan terkejut, diam-diam mengambil kartunya, tersenyum curiga, dan bertanya, "Berapa banyak uang yang kamu hemat? Berapa banyak yang ada di kartu?" William menyentuh dagunya, tersenyum, dan berkata, "Kamu ingin tahu?" Jiang Wan memberinya tatapan putih dan bergumam, "Mengapa, apakah kartu ini dapat memiliki ratusan juta?" Tentu saja, ini adalah lelucon Jiang Wan, tetapi William mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ya, kartu ini seharusnya ada 10 di sana." Bersambung.